Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurdiana. Nomor urut 5. Di sini saya akan memaparkan makalah saya yang berjudul Perbedaan kurikulum deep learning dengan kurikulum sebelumnya dalam pendidikan. Pendahuluan. Kurikulum memainkan peran yang sangat penting secara strategis dalam pendidikan formal karena sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan dan merupakan komponen penting dari proses pendidikan itu sendiri. Pendidikan di Indonesia sedang mengalami reformasi untuk menyongsong tuntunan abad ke-21, kreativitas, keterampilan berpikir kritis, dan kemampuan berkolaborasi semakin penting dalam pendidikan modern. Pendidikan di Indonesia memerlukan pendekatan yang inovatif, tidak hanya dalam hal kurikulum, tetapi juga dalam model pembelajaran yang digunakan. Jika kita ingin mempersiapkan generasi muda yang mampu menghadapi tantangan global, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen Abdul Mukti telah mendorong model deep learning yang kini menjadi perhatian lebih besar. Pembelajaran berfokus pada pemahaman mendalam karena memungkinkan siswa untuk menginternalisasi dan tidak hanya menghafal informasi. Pengertian deep learning. Deep learning sebagai bagian dari teknologi artificial intelligence muncul sebagai solusi inovatif di era teknologi. Teknologi ini dapat membantu belajar dengan mengoptimalkan metode pembelajaran aktif dan membuat media interaktif yang dapat disesuaikan. Proses berpikir tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi diperlukan dalam deep learning, terutama di pendidikan dini. Pendekatan ini dapat diterapkan melalui berbagai strategi seperti proyek berbasis masalah, di mana siswa diberi masalah nyata untuk diselesaikan dengan bantuan guru. Strategi kedua adalah pembelajaran kolaboratif, yang mendorong siswa bekerja sama untuk memecahkan masalah atau menyelesaikan tugas. Yang terakhir, memberi siswa waktu untuk merenungkan, yaitu memberi mereka waktu untuk mempertimbangkan apa yang telah mereka pelajari. Metode pembelajaran deep learning. Metode pembelajaran yang menggunakan teknologi deep learning memungkinkan sistem untuk mengidentifikasi pola belajar unik setiap siswa. Ini dapat digunakan untuk membangun pembelajaran adaptif. Sebagai contoh, dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, pendekatan yang berpusat pada cerita sejarah dan dilengkapi dengan analisis visual melalui deep learning dapat membantu siswa memahami urutan peristiwa penting dalam sejarah Islam. Selain itu, metode berbasis proyek seperti membuat peta sejarah peradaban Islam dengan dukungan teknologi deep learning dapat meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran. Tantangan dalam kurikulum deep learning. Yang pertama ada kesenjangan akses teknologi. Siswa yang tidak memiliki perangkat atau akses internet yang memadai untuk mendukung pembelajaran digital mungkin menghadapi kesulitan karena tidak memiliki akses yang sama terhadap teknologi di rumah. Yang kedua, ketidakmampuan infrastruktur. Beberapa sekolah mungkin tidak memiliki infrastruktur yang memadai, seperti koneksi internet yang cepat atau perangkat keras yang memadai. Hal ini dapat menyebabkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran menjadi kurang efektif. Yang ketiga, kurangnya keterampilan digital. Kurangnya keterampilan digital mungkin menjadi hambatan bagi siswa dan guru untuk menggunakan teknologi dengan baik. Kurangnya keterampilan digital juga dapat menjadi hambatan bagi mereka untuk menggunakan alat digital dengan baik dalam proses pembelajaran. Yang keempat ada perubahan kurikulum dan metode pengajaran. Untuk menjadi digital, kurikulum dan metode pengajarannya harus diubah. Pembelajaran berbasis teknologi membutuhkan banyak waktu, dana, dan dukungan. Pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan bagian penting dari proses pendidikan dan merupakan komponen yang paling langsung mempengaruhi hasil belajar siswa. Sistem pendidikan yang sangat dipengaruhi oleh kurikulum yang menentukan bagaimana dan apa yang dipelajari siswa. Kurikulum juga dapat berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan dan juga berfungsi sebagai garis besar untuk pelaksanaan pengajaran di semua jenis dan tingkat pendidikan. Berdasarkan dua teori di atas, kurikulum adalah kumpulan mata pelajaran yang digunakan oleh institusi pendidikan
untuk mengarahkan proses belajar mengajar secara efektif dan teratur. Dengan kata lain, kurikulum adalah suatu sistem yang digunakan untuk merencanakan dan mengatur isi dan sumber daya pembelajaran untuk digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan belajar mengajar. Fungsi kurikulum dalam pendidikan. Karena kurikulum secara umum berfungsi sebagai alat untuk membantu siswa mengembangkan pribadinya ke arah tujuan pendidikan, menurut Alexander Inglis, fungsi kurikulum juga mencakup penyesuaian, pengintegrasian, diferensiasi, persiapan, pemilihan, dan diagnostik. Fungsi dari kurikulum adalah membentuk dasar untuk peran penting kurikulum dalam pendidikan. Kurikulum sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan dan merancang pengalaman pembelajaran yang bermakna. Kesimpulan dari makalah ini menunjukkan bahwa kurikulum deep learning memiliki pendekatan yang lebih terkini dan berbasis teknologi dibandingkan dengan kurikulum yang ada sebelumnya. Kurikulum ini memanfaatkan kecerdasan buatan serta analisis data guna menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif, personal, dan berbasis masalah. Tidak seperti kurikulum tradisional yang cenderung berorientasi pada pengajaran teori dan menghafal. Kurikulum deep learning lebih mengutamakan pengembangan keterampilan praktis, kemampuan memecahkan masalah, dan persiapan siswa dalam menghadapi tantangan di dunia digital. Terima kasih, silakan siapa yang mau bertanya. Saya. Jadi saya mau bertanya, eh, apa sih tantangan utama yang mengimplementasikan kurikulum berbasis learning di tingkat SD atau MI? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rahma Nursabila. Pertanyaannya, apa tantangan utama dalam mengimplementasikan kurikulum berbasis deep learning di tingkat SD atau MI? Tantangan utama dalam mengimplementasikan kurikulum berbasis deep learning di tingkat SD atau MI itu yang pertama ada kesenjangan akses teknologi. Siswa yang tidak memiliki perangkat atau akses internet yang memadai untuk mendukung pembelajaran digital mungkin menghadapi kesulitan karena tidak memiliki akses yang sama terhadap teknologi yang ada di rumahnya. Yang kedua, ada ketidakmampuan infrastruktur. Mungkin beberapa sekolah yang belum memiliki infrastruktur yang memadai, seperti koneksi internet yang cepat atau perangkat keras yang memadai, yang menyebabkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran deep learning kurang efektif. Yang ketiga, ada kurangnya keterampilan digital. Kurangnya keterampilan digital mungkin menjadi hambatan bagi siswa dan guru untuk menggunakan teknologi dengan baik. Yang keempat, ada perubahan kurikulum dan metode pengajaran. Kurikulum yang sering diubah dan metode pengajaran yang sering diubah itu menjadi tantangan dari pengimplementasian kurikulum berbasis deep learning di tingkat SD atau MI seperti itu. Apakah jawabannya bisa diterima? Iya, bisa. Makasih.
Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.